Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Blora TV di mana saja berada, kembali bersama saya, Urip Daryanto. Semoga Anda selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Amin. Berikut di segmen News Review kali ini, akan kita bahas. Berakhir sudah babak peristiwa terbakarnya sumur minyak di Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, di mana mengakibatkan 4 korban jiwa. Kini, sejak sumur minyak di desa itu terbakar Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu, sekitar pukul 11.30 WIB, Senin 1 September 2025, kebakaran sumur minyak yang menewaskan 4 orang itu dan ratusan warga mengungsi, dinyatakan aman. Bersamaan dengan itu, status tanggap darurat dicabut. Ya, proses penanganan sumur minyak di desa Gandu yang terbakar selesai. Untuk itu, Senin 1 September 2025, Pertamina EP Cepu secara resmi menyerahkan penanganan pasca tanggap darurat kebakaran sumur tersebut kepada Pemkab Blora. Dengan adanya penyerahan tersebut sebagai penanda berakhirnya status tanggap darurat yang ditetapkan sejak peristiwa kebakaran pada 17 Agustus 2025 yang lalu. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menegaskan bahwa kondisi di lokasi sudah aman. Hari ini, kita menandai bahwa status tanggap darurat kita cabut. Penyerahan dari Pertamina ke Pemkab Blora untuk kejadian di Gandu ini sudah dinyatakan aman, sehingga warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing, ungkapnya. Kami beserta jajaran Forkopimda, Wakil Bupati, dan Pak Kapolres Wakil BKPN, ada juga dari Pertamina Aset 11, hari ini alat BBD. Jadi kita menandai bahwa status tanggap darurat kita cabut, dan hari ini kita penyerahan dari Pertamina kepada kita, yaitu ini akan jadi tugu pengingat ya untuk kejadian yang ada di Gandu ini, dan sudah dinyatakan aman dan para pengungsi sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Orang nomor 1 di Blora itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pertamina, tim BPBD Blora, BPBD dari kabupaten tetangga, serta seluruh pihak yang telah membantu penanganan kebakaran. Tentunya kami menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk Pertamina, SKK Migas, dan semua pihak ya yang sudah bahu-membahu menyelesaikan bencana yang terjadi 17 Agustus. Dan hari ini kita nyatakan selesai. Dari BPBD, dari seluruh pihak, Satpol PP, dari Kepolisian, TNI, Puskesmas, dari relawan, PMI, Basnas, semuanya aja yang terlibat, termasuk teman-teman media, kami ucapkan terima kasih. Semoga kejadian ini menjadi pengingat untuk kita, agar tidak terulang kembali. Ia juga memastikan bahwa korban terdampak telah mendapatkan perhatian. Disampaikan, untuk korban meninggal, luka, maupun rumah yang rusak sudah menerima bantuan dari Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, serta pihak terkait lainnya. Termasuk kerugian rumah sudah ada bantuan. Dari Bukalapak sudah menyampaikan bahwa untuk korban yang meninggal, maupun yang luka, maupun yang rumah rusak, ini sudah mendapatkan bantuan baik dari Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, dan nanti termasuk kerugian yang rumah ini juga sudah diberikan bantuan. Semoga nanti bisa di recovery kembali untuk rumah yang rusak. Sedangkan bagi warga yang masih trauma, nanti akan didampingi pihak kepolisian dan pemerintah desa agar lebih tenang saat kembali ke rumah. Nanti sambil terus dikawal ya dari Forkopimda, Pak Camat, mana Pak Camat, Pak Lurah, Pak Andaramil, dari Puskesmas juga masih kita dampingi agar warga yang trauma ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Disampaikan bahwa nanti Pertamina mungkin bisa menyampaikan bahwa kondisinya sudah aman, jadi sudah tidak ada gas lagi, dan kita berharap nanti warga sudah bisa memulai aktivitas secara normal kembali. Lebih lanjut, Bupati Blora menegaskan Pemkab Blora akan berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ESDM terkait keberadaan sumur minyak masyarakat. Jika memang membahayakan, maka akan direkomendasikan untuk tidak diberikan izin dan harus ditutup sesuai aturan Kementerian ESDM, tegasnya.
Dan saya segera akan koordinasi dengan SDM Provinsi dan juga Kementerian SDM, SKK Migas untuk mengkoordinasi terkait dengan identifikasi sumur masyarakat yang sudah diajukan. Kalau memang itu membahayakan ya kita tentunya rekomendasi untuk tidak diizinkan, alias nanti harus tegas untuk ditutup sumur-sumur yang kira-kira tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kementerian SDM. Selain itu, Pemkab juga memastikan lahan jagung yang terdampak proses pemadaman kebakaran akan diganti. Lahan ini yang kayak jagung ini kemarin ya nanti akan kita ganti ya, yang kita bicarakan lebih lanjut sebagai dampak dari ini. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Pertamina EP Cepu, Ahmad Setiadi, menyampaikan bahwa proses penutupan sumur telah dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Alhamdulillah, tim kami bersama instansi lain sudah membantu memadamkan api dan kemarin juga melakukan sumeting. Prosesnya dicor beton dengan kedalaman tertentu. Setelah itu ditutup, sehingga insya Allah aman dari kebocoran gas. Harapannya tidak ada lagi kejadian serupa di Desa Gandu, dan ini menjadi pelajaran penting terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat, ujar Setiadi. Dari tim kami, alhamdulillah sudah bersama dengan tim lain membantu untuk memadamkan api di sini, dan kemarin bersama-sama juga kita sudah terakhir melakukan cementing ya di sini, dan harapannya insya Allah tidak ada kejadian lagi yang seperti ini di Desa Gandu, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat. Demikian. Berikut kilas balik peristiwa yang menggegerkan banyak pihak itu, sebuah sumur minyak Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diduga dibor oleh beberapa warga tersebut terbakar hebat pada Minggu 17 Agustus 2025 siang. Sontak perhatian semua pihak, warga masyarakat tertuju ke peristiwa itu. Sementara beberapa pihak baru saja usai mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kabar pertama ada seorang korban meninggal, disusul ada 2 korban lagi, sehingga total ada 3 korban jiwa yang meninggal. Senin tanggal 18 Agustus, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman bersama Forkopimda langsung meninjau lokasi kebakaran di Gendono. Selain takziah, Bupati dan rombongan juga menyerahkan santunan untuk keluarga dan warga yang terkena musibah. 3 korban meninggal dunia, semuanya perempuan, yakni Tanek 60 tahun, Sureni 52 tahun, dan Wasini 50 tahun. Sementara itu ada 2 korban luka bakar berat, yakni Yeti 27 tahun bersama anak balitanya. Karena luka bakar yang diderita, keduanya harus menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Keduanya dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Pemkab Blora melalui Basnas dan Dinas Sosial P3A telah menyalurkan bantuan bagi keluarga korban dan warga terdampak. Tenda pengungsian dan dapur umum disiapkan di Balai Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto menyatakan, atas kejadian di Dukuh Gendono itu, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Dikatakan, setelah api padam, tim Lab4 Polda Jateng akan melakukan penyelidikan mendalam. Pihaknya bersama Forkopimda saling koordinasi untuk memperketat pengawasan aktivitas sumur masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang. Esok harinya, Selasa 19 Agustus 2025, jumlah pengungsi akibat kejadian itu bertambah. Jika semula hanya ada 50 kakak warga setempat mengungsi lantaran diduga ada bau gas di kampung. Sekitar sumur yang terbakar, jumlah pengungsi membengkak, yakni menjadi 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Sebagian besar mengungsi di Dukuh Blimbing, Desa Gandu, dan sebagian kecil lagi mengungsi di Balai Desa Gandu. Di lokasi sumur yang terbakar, tampak sejumlah petugas upaya untuk memadamkan korban api di Dukuh Gendono. Mereka dengan menggunakan alat berat berusaha untuk melokalisir agar kobaran api tidak merembet kemana-mana. Caranya, dengan menggunakan 2 ekskavator membuat tanggul di sekitar kobaran api. Diperoleh informasi, setelah pembuatan tanggul untuk melokalisir nantinya, baru akan dilakukan pemadaman api.
sementara upaya melokalisir api terus dilakukan. Bersamaan itu, kesibukan di dapur umum yang didirikan Pemkab Blora bekerja sama dengan sejumlah pihak terus bertambah. Menurut Kepala Dinas Sosmed 3A Kabupaten Blora Lulu Kusuma, keberadaan dapur umum yang didirikan Desa Gandu di setiap harinya menyediakan makan 800 porsi untuk 3 kali makan. Yang sempat memprihatinkan, pembelajaran 40 murid SDN 2 Gandu Kecamatan Bogorjo Blora terancam terganggu akibat kebakaran sumur minyak di desa setempat. Dengan adanya peristiwa terbakarnya sumur minyak itu mengancam proses belajar mengajar 40 murid-murid SDN 2 Gandu karena lokasi gedung SDN 2 Gandu hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi terbakarnya sumur minyak. Pembelajaran masih bisa dilakukan di sekolahan, hanya saja tidak diberlakukannya pengenaan atribut lengkap. Proses pembelajaran dengan keadaan bersukacita, salah satunya tidak diberlakukan pengenaan atribut lengkap. Tujuannya untuk mempertahankan mood anak-anak dan menghilangkan trauma. Waktu itu sempat muncul kekhawatiran jika api tidak bisa segera dipadamkan dan bau gas menyebar kemana-mana, sehingga dalam pembelajaran itu guru-guru harus mendatangi para murid-muridnya ke lokasi pengungsian untuk memberi pembelajaran. Rabu 20 Agustus 2025, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Latif Usman meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Duku Kindono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan penanganan dan kondisi warga pasca kejadian. Wakapolda Jateng dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran sumur minyak ini didampingi sejumlah pejabat Polda Jateng, Bupati Blora, Kapolres Blora, Dandim 0721 Blora, Satpol PP Blora, serta perwakilan dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Bapak Kapolda, kami datang ke Blora untuk mengecek situasi terkait adanya kegiatan masyarakat melakukan pengeboran sumur minyak yang ternyata mengakibatkan kebakaran. Yang pertama dan utama kami pastikan adalah keselamatan warga sekitar, ujar Wakapolda Jateng. Ini kami dari Polda diperintah oleh Bapak Kapolda untuk mengecek situasi yang terjadi di Blora tentang adanya kegiatan masyarakat yang melakukan pengeboran yang tentunya ini mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini tentunya dalam proses ini dari Polres Blora ini terus melakukan pertama untuk melihat betul tentang situasi yang terjadi di sini. Yang pertama paling utama tentunya kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Brigjen Latif menegaskan kegiatan pengeboran sumur minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Informasi dari Bapak Bupati, sudah ada sekitar 4.000 pengajuan rekomendasi izin. Tentu ini perlu pengawasan ketat dari pihak ESDM. TNI Polri melalui Babin Kamtibnas dan Babinsa bersama Kepala Desa juga akan lebih ekstra mengawasi aktivitas masyarakat. Jelasnya. Informasi dari Pak Bupati, sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya Untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah ini tentunya kan harus betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas, SDM, Kementerian SDM. Nah ini Pak Kapolres dan Pak Dandim menurunkan anggotanya Babin Kamtibmas dan Babinsa serta bersama Kepala Desa ini kita tentunya harus lebih ekstra mengawasi kegiatan masyarakat karena kegiatan ini sudah ada contohnya, ini sangat membahayakan. Jadi diharapkan masyarakat betul kejadian ini menjadi suatu pelajaran dan mereka tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam ini sebelum ada izin dan sebelum ada yang ahlinya untuk melakukan itu. Menurutnya, peristiwa kebakaran sumur minyak rakyat ini menjadi pelajaran penting. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan besar, tapi mengabaikan keselamatan. Kamis 21 Agustus 2025 sore, digelar apel 3 pilar desa di halaman kantor Pemkab Blora dan mengeluarkan maklumat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam maklumat tersebut,
Pemerintah melarang pengeboran sumur minyak baru hingga dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan standar keselamatan termasuk izin. Sementara upaya pemadaman api di lokasi masih terus dilakukan dan hiruk-pikuk sejumlah pihak dari berbagai unsur di dapur umum terus meningkat untuk mencukupi kebutuhan sebanyak 300 kakak, Pemkab Blora juga berupaya menempuh jalur langit, yakni melantunkan sholawat nariah dengan pusat kegiatan di halaman Setda. Tidak hanya di halaman Setda Kabupaten Blora, berharap Gandu segera pulih, lantunan sholawat nariah tersebut menggema di seantero Blora, melainkan di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 yang juga Rabu Wukasan seluruh instansi, OPD Kecamatan dan juga vertikal dari Kemenak, Pesantren Madrasah Diniyah di Kabupaten Blora secara berjamaah menggelar acara serupa. Dalam momen penuh haru itu, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang ikut serta di acara menyampaikan doa khusus bagi warga desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora yang tengah tertimpa musibah agar diberi kekuatan, ketabahan, dan segera pulih. Kita mendoakan Kabupaten Blora. Saya mohon doanya kita habis ada musibah ini kebakaran. 3 orang meninggal dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Semoga yang 3 orang ini diberikan husnul khatimah, sementara yang masih dirawat di rumah sakit diberikan kesembuhan, ungkap Bupati Arif saat hadir di acara itu. Pemirsa, dalam rangka menangani dampak kesehatan fisik dan mental akibat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, pemerintah setempat membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian warga. Selain menyediakan layanan kesehatan dasar, tim medis juga mengerahkan psikolog untuk memberikan dukungan kesehatan mental kepada warga yang terdampak. Kehadiran psikolog di lokasi sangat penting untuk membantu warga mengatasi trauma dan stres akibat bencana ini. Dengan adanya posko kesehatan dan layanan psikiatri, diharapkan warga dapat menerima perawatan yang komprehensif dan dapat kembali ke kehidupan normal secepatnya. Hingga di hari kelima pasca terjadinya kebakaran sumur minyak di Desa Gandu itu, sejumlah tenaga kesehatan terus standby. Mereka bekerja melayani warga Desa Gandu terdampak yang tinggal di pengungsian. Ada dokter, perawat, dan bidan di posko yang menempati Sekretariat Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP Madusari 2 Desa Gandu itu. Buka dari pagi hingga sore dan bahkan buka selama 24 jam. Adalah Dr. Diastika Nandasari kepada Blora TV yang menemuinya di Posko Kesehatan Desa Gandu Kamis 21 Agustus 2025 menjelaskan bahwa pendirian posko kesehatan gratis di Desa Gandu itu untuk memberi layanan kesehatan secara gratis bagi pengungsi atau warga terdampak kebakaran. Kami melayani pengobatan konsultasi dokter. Di posko selain ada dokter juga perawat dan bidan, jelas Dr. Diastika Nandasari. Ditanya tentang keluhan yang diderita warga terdampak, menurut Dr. Diastika dibuka dari pagi, bagi warga yang beberapa waktu lalu menderita luka bakar akan dirujuk ke puskesmas, dan apabila pihak puskesmas tidak mampu, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk para pengungsi, rata-rata keluhannya penyakit infeksi saluran pernafasan akut, ISPA. Para pengungsi sakitnya biasanya ISPA, seperti batuk pilek. Untuk ketersediaan obat lengkap, tenaga kesehatan di posko lengkap, ada dokter di pagi hari, termasuk ada bidan desa, ada perawatnya, pungkas Diastika Nandasari. Kami dari Puskesmas Bogorjo di sini membuka posko kesehatan gratis bagi para pengungsi yang terdampak dari korban bencana ledakan ini. Jadi di sini kami sudah buka dari mulai hari Senin. Di sini kegiatannya yaitu pengobatan dan konsultasi dengan dokter. Untuk yang berjaga di posko kami ini ada perawat, bidan, sama dokter seperti itu. Untuk selanjutnya di sini nanti akan dibuka dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam. Seperti itu. Keluhan dari warga di sini kemarin untuk yang beberapa luka bakar itu kalau tidak bisa ditangani di sini kita rujuk ke puskesmas seperti itu. Kalau dari puskesmas nggak bisa baru kita rujuk ke rumah sakit. Terus untuk yang para pengungsi ini biasanya sakitnya ISPA, kayak batuk pilek seperti itu. Beberapa tadi ada yang konsultasi untuk batuk pileknya seperti itu. Jumat 22 Agustus 2025, tinjau sumur Gandu, Wagub Taj Yassin akan atur pengeboran minyak baru. Dia minta pengeboran minyak baru di wilayah Blora dan wilayah lain di Jawa Tengah. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi resiko lingkungan dan memastikan keselamatan warga sekitar. Wagub Taj Yassin menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan larangan ini, diharapkan potensi bencana lingkungan seperti yang terjadi pada sumur minyak di Desa Gandu dapat diminimalisir. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini, serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya. Lebih lanjut dikemukakan Gus Yassin, pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengeboran-pengeboran minyak lagi.
Adanya informasi tersebut itu yang kami nggak mau. Kami harus atur. Sebenarnya, demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025, langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan, masih banyak yang belum paham. Ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal lanjut aja Yassin, yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Kalau yang ada di Gandu seperti ini kan nggak pas. Di tengah-tengah pemukiman, kalau terjadi apa-apa korbannya siapa? Membahayakan atau enggak? Nah ini yang harus diatur, tambah Wagub Taji Yassin. Ya kami ingin segera memadamkan apinya. Lalu yang perlu digarisbawahi, memang info yang saya terima itu akan ada pengeboran minyak lagi. Nah, ini yang kami nggak mau. Kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025 itu kami langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham bahwa pemahamannya adalah ketika sudah ada sumur minyaknya nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Nah ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam undang-undang di dalam aturan Menteri 14/2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua sudah ada. Nah ini juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Seperti ini kan enggak pas di tengah-tengah pemukiman. Nah kalau terjadi apa-apa, korbannya siapa? Membahayakan enggak? Nah ini yang harus diatur. Menurutnya, di kejadian sumur ini, di Gandu, sebenarnya bukan hanya di Blora, tapi ada di kawasan-kawasan lain yang sumur minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah, ada di Kabupaten Cilacap juga banyak kandungan-kandungan minyak, juga harus diatur. Lebih jauh, Wagub Taji Yassin menyatakan kalau ada sumur-sumur tua yang saat ini sudah berjalan akan diatur. Bagaimana perputarannya, pengamanannya itu akan diatur semuanya. Yang menjadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur minyak. Nah ini yang tidak boleh, harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya. Ini baru kita atur semuanya. Kami di kejadian sumur ini sebenarnya bukan hanya di Blora, tetapi ada di kawasan-kawasan yang di sana memang sumber minyaknya tinggi. Kalau di Jawa Tengah ada di Kabupaten Cilacap, itu juga banyak kandungan-kandungan minyak juga harus kita atur. Sehari sebelumnya, Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sehabis sholat Jumat, tim gabungan menjadwalkan akan memadamkan api. Tampak kobaran api memang sudah mengecil. Sejumlah petugas gabungan yang akan memadamkan api sejak Jumat pagi lalu lalang untuk menyiapkan segalanya, mulai peralatan dan seragam safety. Di sela-sela kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, direncanakan tim gabungan akan memadamkan api. Tim gabungan sudah tampak terus menata peralatan dan mengatur strategi pemadaman api. Tampak sejumlah air yang diperlukan untuk pemadaman itu juga telah disiapkan. Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan mulai terjun ke lapangan. Beberapa di antaranya tengah menyemprotkan foam atau sejenis busa ke titik api. Tampak beberapa selang besar malang melintang di seputar sumur minyak yang terbakar. Tim gabungan yang memadamkan api bekerja keras, mereka bahu-membahu berusaha untuk memadamkan api. Hanya hingga pukul 16.15 upaya itu belum berhasil, dan hingga Sabtu tanggal 23 Agustus, tim terus melakukan pemadaman. Di saat upaya pemadaman api di Dumur Minyak terus dilakukan, satu lagi korban meninggal. Korban meninggal terakhir adalah Yeti, 30 tahun, warga setempat, setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Sehari sebelumnya, Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, sempat ada kabar melegakan datang dari Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kabupaten Blora, yakni 2 korban luka bakar yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, diinformasikan masih dirawat di instalasi gawat darurat, namun dalam perkembangan membaik. Namun mungkin Tuhan berkehendak lain, salah satu korban kebakaran sumur di Gandu itu, yakni Yeti 30 tahun akhirnya berpulang selamanya. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum setempat Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.
Mewakili Pemkab Blora, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini tampak hadir bertakziah di Umah Duka dengan didampingi Sekretaris BPBD Kabupaten Blora Mulyowati dan Ketua Basnas Blora Haji Sutaat. Selain bertakziah juga menyerahkan santunan sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, berkat kerja keras tim gabungan yang tidak mengenal lelah, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu Blora itu sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Teriakan syukur menggema di sekitar sumur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api berhasil padam. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekira pukul 18.35 WIB. Alhamdulillah ya Allah, kelelahan semua pihak, aparat, tim penjenak api akhirnya terbayarkan. Api si sumur minyak Gendono benar-benar sudah padam. Harapannya, tentu semoga kehidupan di Desa Gandu bisa kembali normal. Kita tidak tahu bagaimana jika api di sumur minyak di Gandu itu tidak bisa segera dipadamkan. Pasalnya, banyak anggota tim penanganan yang kelelahan, sementara tim yang bekerja di dapur umum siang malam juga mulai kelelahan. Ada cerita, proses pemadaman api di sumur minyak itu salah satunya dengan cara memasukkan air asin ke dalam pipa. Perlu diketahui, pipa dimaksud adalah pipa yang asli tertancap di dalam sumur dan berhasil ditemukan oleh tim penjenat api. Air asin tersebut yang membawa pihak Pertamina. Sedikitnya, ada 15.000 liter air asin yang disuntikan ke pipa yang ada di dalam sumur. Perhitungan 3 tangki 5.000 liter air asin yang dibawa Pertamina, semua disemprotkan ke dalam pipa. Bersamaan dengan itu lanjutnya, di titik api disemprotkan foam dan hingga akhirnya sekitar pukul 18.35 WIB, api akhirnya padam total. Setelah api di sumur Gandu berhasil dipadamkan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman mengunjungi lokasi sumur pada Minggu 24 Agustus. Di sana, beliau bertemu dengan petugas yang terlibat dalam proses pemadaman dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras mereka. Bupati Arif berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga dan menjadi yang pertama dan terakhir di Blora. Beliau juga menekankan pentingnya keselamatan dan pengawasan yang ketat dalam operasional sumur minyak untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pagi-pagi ini saya berkunjung ke lokasi kebakaran sumur yang ada di Gandu. Tentunya kami atas nama pemerintah Kabupaten Blora dan juga masyarakat Kabupaten Blora mengucapkan apresiasi, terima kasih untuk teman-teman dari Pertamina, BPBD, relawan, dan juga TNI Polri yang sudah membantu sehingga akhirnya bisa padam. Dari Satpol PP juga ya? Dan Satpol PP. Semoga ini kejadian terakhir ya. Ini belum pembelajaran untuk kita. Nah mungkin Pak, apakah akan ada relokasi Pak terkait? Ya nanti akan kita pelajari, kita kaji. Ini nanti langkah selanjutnya dari Pertamina akan dibuat apa Pak itu? Capping itu untuk menutup sumur. Oh ya. Nanti kita kalau sudah aman, langkah selanjutnya mestinya para pengungsi kita kembalikan lagi ke rumah masing-masing, tapi nunggu nanti kondisi sampai aman. Soal relokasi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang terdampak ini berapa rumah, nanti akan kita rapatkan. Senin tanggal 25 Agustus 2025, setelah api di sumur minyak Blora Gandu berhasil dipadamkan, aktivitas di lokasi mulai memasuki fase pemulihan. Dapur umum yang didirikan untuk mendukung petugas dan warga sekitar masih terus beroperasi. Relawan dan tim dapur umum terus bekerja keras menyediakan makanan dan minuman untuk mereka yang terlibat dalam proses pemulihan. Hanya yang mungkin menjadi pemikiran kita, sejauh mana tingkat pencemaran yang ada di sekitar sumur atau bahkan warga di desa yang berdekatan dengan Desa Gandu pasca kebakaran sumur minyak itu. Karena tampaknya saat bencana terjadi, luberan minyak mengalir kemana-mana dan tampaknya juga sempat memasuki alur sungai. Kepala DLH Blora Istadi Rusmanto ketika dihubungi menyatakan bahwa sejak terjadi peristiwa sumur minyak di Gandu, beberapa stafnya langsung turun ke lapangan untuk bahu-membahu memantau lapangan, termasuk salah satunya mengambil beberapa sampel air yang ada di sekitar peristiwa untuk diteliti dan sejauh mana pencemaran yang ada. Kamis tanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian Resort Blora mengumumkan penetapan 3 tersangka dalam tragedi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu yang menewaskan 4 orang tersebut, termasuk satu barida yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta lantaran menderita luka bakar. Dijelaskan Kepala Polres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing mempunyai peran berbeda. Untuk tersangka ke-1, SPR, umur 46 tahun, yang warga Bogorrejo, Kabupaten Blora, perannya sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran. Berikut,
Tersangka kedua adalah Sohot, umur 45 tahun. Sosok ini adalah warga Tuban, Jawa Timur, yang berperan sebagai calon investor pengeboran. Satu lagi, tersangka ketiga, SHR, umur 42 tahun, juga warga Tuban, Jawa Timur, yang mempunyai peran sebagai pelaksana pengeboran. Menyusul penetapan 3 tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, pompa air, peralatan pengeboran yang terbakar, pipa besi, rangkaian tiang menara bor, mesin diesel, kotak berisi kunci dan trafo, juga sebuah drum dan tangki penampungan minyak mentah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 359 KUHP jungto pasal 55 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tersangka yang pertama, Saudara SPR, umur 46, alamat Bunggarjo, Kabupaten Blora. Ini sekaligus ini pemilik lahan. Yang kedua, Saudara ST, umur 45, alamat Tuban. Ini sebagai calon investor. Yang ketiga, Saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban juga sebagai pengebor. Barang bukti yang dapat kami sita dari Saudara HRT atau alias GD sebagai pengebor yaitu 1 set tiang alat pengeboran bekas terbakar, 1 buah rangkaian pompa air, 1 buah pipa bor yang terbuat dari besi, 1 buah dudukan untuk tempat pipa, serangkaian tiang menara untuk bor, yang keenam chassis, gearbox, dinamo, strom yang bekas terbakar, 7 pecahan mesin diesel yang sudah terbakar, yang 8 kotak penggerak stang bor yang tertempel di tiang bekas terbakar, 9 1 buah kotak yang terbuat dari besi berisi kunci-kunci dan trafo, yang 10 1 jerigen berisi 10 liter minyak mentah. Dari Saudara SPR, pemilik lahan sekaligus inisiator, 3 buah pool atau penampungan yang bekas terbakar, 1 buah drum yang bekas terbakar. Pasal yang diterapkan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 06/2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22/2001 tentang minyak bumi dan gas bumi atau pasal 359 KUH pidana junto pasal 55 KUHP. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha dan kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar. Dan atau barang siapa karena kelalaiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati dihukum pidana penjara selama lamanya 5 tahun atau kurungan selama lamanya 1 tahun. Mengakhiri penjelasannya, Kapolres AKBP Wawan ketika ditanya apakah dengan telah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, ada kemungkinan ada tersangka lain. Dijelaskan, untuk sementara belum, nanti kita dalami lagi dari keterangan saksi dan tersangka, jelasnya. Tim terpadu gabungan, itu nanti kita akan mendatakan dan menginventarisir seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Blora. Mbak Pralang kemarin diamankan berapa nih? Kemarin 17. Dan nanti ke depan insya Allah mungkin ada lokasi-lokasi lain yang bisa kami amankan. Senin, 1 September 2025, kebakaran sumur minyak yang menewaskan 4 orang itu dan mengakibatkan ratusan warga mengungsi, dinyatakan aman. Bersamaan dengan itu, status tanggap darurat dicabut. Sekian pemirsa, ulas berita kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kejadian di Desa Gandu itu yang pertama dan yang terakhir di Blora. Amin. Nantikan ulas berita selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.